Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi dalam channel Fairuz El Said, tempat Anda belajar dan berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis proses modeling menggunakan cross-functional flowchart. Namun sebelumnya kita pahami dulu apa itu proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. Intinya bahwa proses bisnis ini adalah kegiatan layanan, ya, kegiatan yang menghasilkan sesuatu atau produk atau nilai tambah. Kemudian apa itu bisnis proses model? Bisnis proses model atau BPM itu adalah representasi dari fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis seperti input, control, output, dan resource. Jadi di sini bisa saja berupa inputnya berupa data, kemudian outputnya berupa informasi, kontrol adalah berbagai proses ya. Termasuk kalau di dalam sistem informasi adalah proses pengelolaan data menjadi informasi. Dan resource di sini termasuk sumber daya yang digunakan di dalam sistem, misalnya siapa yang terlibat, kemudian produk apa yang sedang digunakan, siapa yang dilayani, seperti itu. Kemudian apa itu cross-functional flowchart? Cross-functional flowchart adalah sebuah diagram yang merepresentasikan aliran proses yang menggambarkan interaksi dari beberapa bagian yang berbeda dan bagaimana perkembangan prosesnya melalui beberapa fase yang berbeda. Nah, di sini di gambar ini kita bisa melihat ada beberapa fase ya. Ya, ada fase ketika merasa capek gitu ya. Ini ceritanya santai dengan secangkir latte ya. Nah, di sini ada 3 fase ya, ketika merasa capek ya. Kemudian melakukan transaksi, lalu merasa bersemangat. Nah, itu dia. Jadi ada 3 fasenya. Dan yang terlibat di sini yang vertikal menunjukkan apa namanya? Yang terlibat adalah customer dan barista. Gitu. Jadi cross functional flowchart ini juga menggambarkan fase dan orang-orang yang terlibat beserta prosesnya dari mulai sampai selesai. Ya, step by step dari awal sampai selesai. Nanti pilih flowchart. Nah, di sini pilih cross functional flowchart. Langsung blank tadi ya. Tadi kecepatan. Nah, ini sebenarnya bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, yang di sini adalah aktor-aktornya. Ya, aktor-aktornya. Nah, kalau kurang bisa ditambahin. Tuh, seperti ini. Salah ini ya. Cara nambahinnya keliru. Nah, begitu ya. Tadi di luarnya. Jadi kalau mau nambah banyak, aktor yang terlibat dalam satu proses ya. Bukan semua sistem, jangan gambarin semua sistem, akan susah gambarnya. Kalau kebanyakan tinggal dihapus. Ya. Contoh gampangnya apa misalnya? Pemesanan kopi latte. Ya, ini Anda membuat sistem pemesanan kopi latte. Ini mungkin ada 2 orang yang terlibat ya. Yang pertama pelanggan. Yang kedua barista. Ya. Misalnya ini cuma contoh ya. Boleh dilebar-lebarin juga boleh. Tuh, boleh. Gambarnya boleh vertikal, boleh horizontal. Anda sukanya gimana? Kalau mau horizontal, settingnya di cross functional, kemudian orientation horizontal. Boleh juga begini. Ya, tinggal sukanya gimana, maunya gimana baiknya.
Nah, yang ditaruh pertama itu pemicunya. Yang di atas pemicunya. Jadi misalnya kalau orang memesan kopi itu yang memulai siapa? Pasti pelanggan ya. Karena prosesnya pemesanan itu kan dimulai inisiatifnya siapa. Jadi yang perlu diperhatikan itu inisiatif itu oleh siapa. Ya. Ini bisa dikecil-kecilin. Kalau terlalu lebar. Oke, misalnya ini mau dibagi menjadi berapa fase. Ini bisa pakai separator ya. Separator tuh bisa. Oh, saya bagi 3 nih. Fase pertama pemesanan misalnya ya. Dan ini menggambarkan sistem yang lama misalnya. Pemesanan yang berikutnya yang kedua pembuatan ya. Pembuatan dan transaksi. Karena saya pernah sempat minum itu transaksi dan pembuatan. Jadi sebelum duduk itu sudah dimintai bayar ya. Ya, seringnya begitu. Jadi saya pakai transaksi. Oke, kemudian penyajian misalnya. Penyajian. Jadi di sini aktornya boleh ya, tergantung ini boleh Anda balik juga orientasinya. Ini kalau di vertikal kebalik jadinya pelanggan, barista, ini fasenya. Boleh dibolak-balik terserah, tapi jangan tidak konsekuen ya. Artinya kalau sudah memilih model begini untuk proses bisnis yang lain juga harus sama. Jangan berbeda-beda ya. Saya kasih kata fase biar Anda lebih tahu ini fasenya ya. Fasenya. Fase saya bagi 3 fase. Mungkin ada yang waduh aku nyesel banyak banget fungsinya yang saya taruh gitu ya. Ya nggak usah nyesel juga gitu ya. Ini karena apa? Karena makin banyak fungsinya berarti gambarnya makin banyak. Anda harus gambarin tuh prosesnya. Nah, pelanggan selalu shape-nya itu adalah ini. Ini standarnya cuma 5. Ya. Kalau nanti Anda mau buat subfungsinya, subprosesnya lagi, ini prosesnya ini pakai ini. Nanti berarti ini ada penjelasannya ya. Ini perlu dipahami. Kalau ini ada dokumennya. Ya, misalnya nih pelanggan pertama apa? Ini pasti selalu mulai. Ya, pasti mulai. Mulai dulu. Mulai. Mau dipakai fase nggak fase terserah ya. Boleh nggak pakai fase, mau pakai fase boleh. Ini tidak wajib. Fase ini tidak wajib. Mau dibagi fasenya boleh juga. Kalau Anda mau bagi-bagi fase. Pertama mulai. Terus ini bisa juga gini. Ditunjuk aja nanti pilih sebelahnya. Nah, itu nanti tinggal milih jenisnya. Nah, ini proses. Ya. Atau kalau mau ke bawah, pilih bawah. Panah. Atau langsung ngambil dari sini, tempelin sini, baru konektor nanti. Boleh begitu juga. Bebas, caranya bebas ya. Boleh. Nah, saya pakai cara yang ini dulu ya. Supaya tahu caranya. Nah, ini boleh begini nih proses. Pelanggan mencari barista. Ini kan manualnya ya. Ini proses manualnya. Pelanggan mencari barista. Contoh ini cuma contoh ya. Ini karena pemesanan kopi latte-nya manual. Ini cerita. Sebenarnya sih di landasan teori saya kayaknya besok ya kapan-kapan kalau skripsi akan saya begini nih ya supaya karena anak-anak ini seringnya bikin kajian landasan teori itu normatif ya, dia tidak memahami betul-betul proses yang terjadi di sana ya. Nah, pelanggan mencari barista, habis itu cerita baristanya ketemunya ya, kemudian barista. Oh ya, salah ini. Kalau salah boleh dihapus atau boleh diganti pakai ini, klik kanan ya, ini boleh ya. Caranya boleh kamu hapus, ganti yang baru atau klik kanan, pilih sini. Ini boleh. Biasanya kalau diganti itu kalau udah ada tulisannya. Waduh, ini cuma salah simbol, udah ada tulisannya. Ya udah. Kalau belum sih dihapus juga lebih cepat. Ya, jadi caranya bisa ini fungsinya. Nah, misalnya
Oh ya, ini kata pelanggan tidak perlu ya. Ya, saya lupa. Kenapa? Karena ini sudah pelanggan. Pelanggan mencari barista. Barista menyapa. Nah, ini ya. Coba aja. Barista menyapa pelanggan. Ya, misalnya. Setelah disapa gimana? Oh, ini ke atas lagi, balik lagi, nggak apa-apa. Ini misalnya dari ini cara yang lain ya, taruh sini nih. Pak, nggak muat ini, Pak. Oh ya udah, ini geser. Pindahin sini. Ya, gitu ya. Boleh. Ini cara yang berikutnya, nanti pakai konektor namanya. Ini pakai konektor. Nah, boleh begini juga boleh, cara begini juga boleh, nggak salah. Ya. Kemudian pelanggan memesan latte, ya. Kopi latte. Ini warung kopi khusus latte ya. Nah, kemudian fase transaksi. Udah, ini memesan kafe langsung dikasih bill misalnya. Ya. Berarti siapa itu? Barista. Kan gitu. Tadi kalau begini juga boleh nih, ditunjuk. Pilih gini kotak. Salah nih tempatnya, tinggal geser. Boleh juga begitu. Ya. Caranya terserah Anda senangnya gimana caranya. Banyak cara ya. Kalau ini memesan kopi latte-nya itu berupa kertas, suruh nulis, kamu ganti sama gambar ini. Berarti itu form. Ya, kalau dia nulis atau kalau dia cuma ngomong, ya nggak perlu. Ya, ngomong apa pakai kertas. Nah, ini dokumen fungsinya. Ya. Nah, tanyain misalnya apakah dia ini ya. Nah, tanya. Atau tanya ini berarti ya dan tidak misalnya jawabannya. Ini berarti pakai apa tuh? Pakai ini. Apakah member? Misalnya. Oh, kalau member ada bedanya tuh misalnya. Kalau member nanti dikasih diskon misalnya. Ya. Kalau ada gini ini pasti ada ya dan tidaknya. Kalau ya ngapain, kalau tidak gimana? Ya, ya-nya dulu misalnya. Ya, kalau ya saya sih lebih suka tempel-tempel sih ya daripada pakai konektor, saya lebih senangnya. Tapi kalau Anda saya contohin pakai ini aja, ini berarti harus dikasih komentar ya. Ya. Kalau ada gini harus ada komentarnya. Beri diskon. Kalau tidak ya nggak ada apa-apa, nanti langsung buatin kopi ya. Buatin kopi. Nah, ini silahkan ditata-tata ini karena halaman kita ini terbatas ya. Jangan sampai Anda, ini kelebihannya kalau Anda di Word akan setengah mati ya. Bikin kayak gini. Nah, tuh. Nah, seperti ini terus ini kan sempit nih. Ini 2 halaman ya, sudah lewat. Anda bisa gimana desain ya, orientation, landscape. Nah ini, oh pindah di bawah, pindah ke atas, tinggal geser ya. Nah, itu ya kalau mau digeser-geser. Usahakan sebenarnya sih kalau di copy paste ke Word dia pasti muat, nggak masalah gitu. Nanti akan menyesuaikan skala. Oke, kemudian misalnya beri diskon, kalau bukan ya langsung buatin copy aja gitu kan. Berikan bill ya misalnya, ini salah ya, salah tadi, buat bill itu berarti ini. Nah, tadi konektor, ini berarti kalau saya pasang begitu pakainya konektor. Buat bill. Mau dipanjang-panjangin boleh juga, membuat bill diterima boleh aja ya. Silahkan Anda kalau mau buat ceritanya panjang, silahkan juga. Nah, ini
Bill ini kemudian misalnya customer membayar, ya. Customer membayar. Ini menggambarkan proses di sana. Kalau di rumah sakit gimana cerita pasien baru, pendaftaran pasien baru? Pasien baru mengisi formulir. Formulir diterima oleh bagian apa? Berarti aktornya harus jelas di sini. Pasien, calon pasien sama siapa gitu ya. Bagian admin misalnya. Oke. Ini kemudian langsung bayar ini ceritanya ya, warung kopinya nggak enak ya, enak di angkringan. Bayarnya setelah makan. Comot-comotnya langsung, pelayanannya lebih cepat. Ya, ini ribet bayar bill dulu ya kan. Saya kemarin ngopi di mana itu? Ribet amat, suruh billing, Pak silahkan scan barcode-nya. Buat apa mas? Buat lihat menu. Pakai apa? Pakai Instagram. Lah saya nggak pakai Instagram. Malah ribet ya. Ya itu kadang-kadang canggih itu belum tentu bagus ya. Menurut saya nih kemarin pernah ngopi kemarin ya di Jalan Kaliurang itu seperti itu. Membuat bill kemudian membayar. Masih 7 menit teman-teman ya. Membayar apa namanya? Membayar tagihan ya, membayar tagihan, membayar bill gitu aja. Sebaiknya sih memang ke arah sana ya, karena kita orang Indonesia. Tapi kalau nggak muat bisa begini juga ya, untuk mengirit tempat ya, misalnya membayar bill nanti boleh begitu kalau masih ada prosesnya. Kalau nggak ada ya sudah di sini. Habis itu apa? Tadi barista membuat ini pakai konektor aja ya. Saya sebenarnya lebih pakai konektor sih, lebih cepat. Konektor membuat. Jangan khawatir ya kalau kebanyakan, boleh juga ke bawah ya, jangan teman-teman, jangan sampai lebih dari 1 halaman. Jadi kalau kebanyakan bisa diedit tuh ya, misalnya nih ini dari ke sini. Jadi jangan kurang akal untuk merubah-rubah ya. Banyak cara untuk mengefektifkan lembar halaman Anda. Misalnya begini boleh juga. Gimana caranya supaya muat ya. Jadi jangan kaku. Boleh juga pakai ini, kok kadang-kadang nggak mau lurus, pakai shift gitu ya. Nah, boleh seperti itu, boleh pakai shift, diratain. Misalnya nih dikecilin lagi misalnya ya. Oh agak susah. Nah misalnya membuat latte ya, membuat latte. Habis membuat latte, nerima latte ya. Menerima latte atau menyajikan latte, ini tergantung kata kerjanya ya. Kalau Anda taruhnya di sini barista memberikan ya, menyerahkan latte. Nah, terus ini pelanggan menikmati ya, menikmati latte ya. Ini proses bisnis yang manualnya, kalau aplikasi beda lagi ya. Terus terakhir ini boleh juga nih gini. Terus terakhir enjoy ya, ini terakhir. Pas kalau udah terakhir enjoy selesai ya boleh. Kalau mau agak bahasanya santai ya enjoy atau selesai lah ya, nanti main-main kesannya ya, selesai gitu. Nah jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Ini pas kurang 4 menit gitu, untuk menjelaskan proses bisnis. Nah, selesai. Jadi begini caranya ya membuat proses bisnis. Silahkan diatur, dirapikan. Kalau ada salah simbol tadi bisa diganti ya. Jadi jangan khawatir kalau mau kalau salah simbol misalnya diganti, bisa diganti simbolnya.
tanpa harus menghapus. Dan teman-teman nggak usah hapus kalau cuma salah bentuk. Kalau salah bentuk jangan dihapus. Oke. Kemudian temanya harus sama ya, nanti Anda bisa juga pakai tema. Nanti desain ini bisa macam-macam temanya, pilih yang teman sukai yang mana, silahkan pilih. Ini memang agak beda warnanya karena ini sebenarnya standarnya itu cuma beberapa ya, nggak terlalu banyak. Yang ini sih tidak, kalau untuk proses bisnis sih tidak terlalu. Ini ada yang lupa, jangan sampai ada yang putus ya, ada yang putus. Boleh, jadi Anda bisa pilih tema sendiri atau menentukan ini background, bisa nih ada pola warnanya. Boleh juga pilih warna yang berbeda ya. Ini kan bentuk temsnya ya, bentuk bisa milih juga. Oh yang mana boleh. Nah kalau saya suka yang ini sih kayaknya. Nah gitu ya. Terus konektornya mau agak-agak lengkung-lengkung misalnya. Ini agak beda nih yang mana ya. Mungkin ada yang suka mau melengkung-lengkung gitu. Nah kayak gini boleh juga. Oh saya maunya agak melengkung gitu ya. Nah, ada ya kan orang stylenya beda-beda, ada yang stylenya pengen agak santai gitu ya. Boleh melengkung-melengkung begitu boleh. Ada yang mau tanya? Tapi pastikan dulu proses bisnisnya Anda benar ya. Kalau ceritanya panjang gitu saya ngukurnya gimana? Ini proses bisnisnya begini-begini, malah cerita. Justru Anda ceritakan dengan ini. Ya, cara menceritakannya bukan naratif ya. Anda cara menceritakannya gini. Cara ceritanya begitu, proses yang terjadi seperti itu. Saya kira cukup, nanti disimpan, tinggal disimpan ya. Kalau mau di copy ke Word, Ctrl A, Ctrl C, buka Word ya, paste. Kalau filenya ini hilang nggak apa-apa, bisa di double klik Ctrl A nanti. Misalnya suatu saat misalnya Pak ini kok hilang gitu ya, ininya hilang, ini double klik aja, ini sudah Visio juga kok. Nanti Ctrl A, Ctrl C, buka Visionya, ini Visionya ya, misalnya ini di halaman lain ya, Ctrl V lagi bisa balik ke sini lagi. Jadi kalau dari Word ke, tapi bukan screenshot ya, kalau screenshot Anda nggak bisa kayak tadi ya. Kalau Anda nah, tergantung sebenarnya sih kira-kira yang efektif ya mana, mau model horizontal atau vertikal, bisa semua. Kalau ini sih sepertinya kalau untuk banyak lebih irit tempat gitu ya. Jadi, nah, kalau Anda punya 5 proses bisnis, gambarnya 5 ya. Misalnya pendaftaran pasien baru ya, kemudian pendaftaran pasien lama, beda ya, beda mungkin. Terus pengambilan obat misalnya, nah, gimana proses pengambilan obatnya, pasti gambarnya juga mungkin tidak harus sebanyak ini gitu kan ya. Ini cuma contoh aja, ini mulai mencari. Oh ini tadi keliru nih, ini ada yang keliru ya. Ya ini tadi. Ini harus ada tidaknya. Ini berarti boleh ke sini langsung. Kalau ke sini. Ya, kalau tidak ya sama, tetap membuat bill ya. Tadi keliru. Oke. Sampai di sini kurang mudah-mudahan sudah jelas ya. Kita save aja file save. BPM kopi latte ya. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda yang telah bersedia menonton. Kalau Anda menyukai tayangan ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Demikian, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.